Salam sepak bola dan salam sehat kepada teman-teman netizen yang 5B dan juga 3P. Apa itu 5B? Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. 3P, pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman netizen seperti itu ya. Ya namanya juga manusia, kan bisa saja saya lupa. Tapi saya mengapresiasi support yang diberikan oleh para teman-teman netizen yang merupakan subscriber dan juga viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder, dan saya senang bahwa lebih banyak komen-komen yang diberikan adalah kritikan-kritikan yang positif dan juga saran-saran yang bisa membuat channel ini lebih baik lagi dalam istilahnya penyampaian informasi dari saya sendiri, atau juga ya jika teman-teman sekarang mulai perhatikan dari sound, kualitas suara, dan juga background yang mulai berubah. Oke, tapi kita sekarang perlu juga berbicara tentang dinamika yang terjadi di dunia sepak bola, khususnya dari Eropa nih teman-teman. Bahwa dua klub besar, bisa saya katakan juga salah satu klub raksasa yang berada di Spanyol dan salah satu klub raksasa yang berada di Inggris, FC Barcelona dan juga Manchester United, saat ini dikabarkan berada dalam kondisi finansial yang kritis, bahkan menuju ke krisis yang berkepanjangan. Artinya jika kita berbicara secara terbuka, ya klub ini lagi bokeh lah istilahnya ya, lagi tidak ada uang. Dan bagaimana kita bisa menafsirkan hal tersebut? Karena kita juga melihat dari pergerakan kedua klub ini di bursa transfer. Pertama kita perlu berbicara tentang Barcelona. Barcelona yang mendatangkan pelatih baru Ronald Koeman yang memiliki rencana besar. Pertama untuk menjual beberapa pemain yang tidak ia anggap bisa ia manfaatkan dalam skema permainan yang nanti akan ia terapkan di Barcelona, dan juga untuk kembali membangun kekuatan di FC Barcelona. Memang belum semua pemain tersebut bisa keluar dari Barcelona karena tidak semuanya laku. Ada saja kesulitan bagi klub-klub peminat untuk membeli pemain-pemain tersebut. Contohnya Luis Suarez yang sekarang dikabarkan kemungkinan besar tidak akan bisa bergabung ke Juventus. Kemudian Rakitic yang mereka jual, Vidal yang mereka jual, yang saya kira juga tidak mendapatkan penghasilan yang besar lah ya bagi Barcelona. Dan Pique, Busquets dan juga Alba untuk sementara masih disimpan di FC Barcelona, dan Koeman juga sudah menyatakan bahwa mereka belum tentu menjadi pilihan utama bagi Koeman. Dan perkembangan terakhir juga sepertinya Koeman, jika Suarez tidak bisa dijual ke klub lain, dalam hal ini ke Juventus, maka ia pun akan berada di FC Barcelona. Mungkin juga ia akan menerima pemotongan gaji atau pemangkasan gaji untuk bisa mengurangi beban dari Barcelona. Tapi yang lebih menarik lagi, pemain-pemain yang menjadi incaran Ronald Koeman yang dikabarkan, yang diberitakan sudah close in, belum juga bergabung ke Barcelona. Lionel Messi masih stay di Barcelona. Seandainya Messi bisa dijual dengan harga yang diinginkan oleh Barcelona, tentu masalah yang saat ini sedang mereka hadapi bisa terselesaikan. Karena kan yang Barcelona inginkan adalah 700 juta euro sesuai dengan klausul pelepasan di kontrak Lionel Messi. But that's not gonna happen. Tidak akan ada klub yang mampu membayar nilai tersebut di saat memang sekarang kita tahu situasi dan kondisi pandemi di dunia. Jadi Barcelona mau tidak mau mencoba untuk membeli pemain-pemain yang dinilai harganya ini masih wajar dan bisa dimanfaatkan oleh Ronald Koeman. Ia mengincar dua pemain asal Belanda. Pertama Wijnaldum yang hingga saat ini memang belum terrealisasi transfernya ke Barcelona. Saya kira ini juga ada kaitannya dengan harga, di mana mereka ternyata belum juga menandatangani kontrak secara resmi. Yang kedua adalah Memphis Depay yang juga dikabarkan baru beberapa hari terakhir sudah mendekat ke Barcelona dan tinggal menandatangani kontrak. Tapi justru pernyataan yang mengejutkan dari Presiden Lyon, yaitu Jean-Michel Aulas, yang baru tadi pagi saya baca di salah satu media, bahwa menyatakan Barcelona tidak memiliki dana untuk menyelesaikan transfer dari Memphis Depay, dan itu juga didukung oleh pernyataan Koeman yang mengatakan bahwa Barcelona perlu menjual pemain terlebih dahulu sebelum mereka bisa membeli Depay. Wijnaldum saya kira sekarang tidak akan bisa dengan mudah keluar dari Liverpool karena ia juga sudah digunakan jasanya oleh Klopp dalam 2 game
awal Liverpool, pertama di Community Shield, kedua juga di game melawan Leeds, di mana ia memberikan kontribusi yang baik bagi Liverpool, kecuali nanti Liverpool bisa membeli Thiago Alcantara, yang memang perkembangan terakhir ini menyatakan di pemberitaan bahwa Thiago Alcantara juga sudah dekat untuk menyelesaikan proses transfernya ke Liverpool. Jika Suarez tidak pindah, saya kira akan sulit juga bagi Memphis Depay untuk bergabung ke Barcelona, karena artinya Barcelona akan memiliki begitu banyak stok di lini depan. Padahal kan yang kita lihat nih, situasi yang mengkhawatirkan terjadi di Barcelona ini bukan sepenuhnya kesalahan berada di lini depan, tapi kita tahu ada masalah di lini tengah yang kurang agresif dan juga tidak begitu kreatif untuk mendukung lini serang. Sekarang mereka sudah memiliki Coutinho, dan di belakang kita belum melihat nih pemain incaran dari Ronald Koeman untuk membeli pemain di posisi bertahan. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga menjadi salah satu kesulitan bagi Barcelona saat pemain-pemain mereka pertahankan yang tadinya dianggap oleh Ronald Koeman tidak akan bisa mempengaruhi kebangkitan Barcelona. Tapi sekarang kita melihat bagaimana dilema ini justru membuat Ronald Koeman mau tidak mau harus memanfaatkan stok pemain yang sekarang ia miliki. Artinya pemain-pemain lama kemungkinan besar akan tetap menjadi andalan bagi Ronald Koeman. Dan sekarang berbicara tentang Lionel Messi, beruntung kan Barcelona tidak menjual Lionel Messi, walaupun jika mereka menjual Lionel Messi maka masalah finansial ini akan terselesaikan, tapi belum tentu juga mereka akan bisa mendapatkan pemain sekualitas Lionel Messi yang baru saja mencetak gol di sebuah pertandingan pre-season bagi Barcelona dan juga memberikan assist. Golnya ia cetak dengan kaki kanan loh, yang bukan merupakan kaki terbaiknya. Dan seperti yang saya pikirkan dalam beberapa video saya sebelumnya, bahwa Koeman tidak akan mungkin melepas Lionel Messi, dan ia sudah jawab dan menegaskan tentang hal ini di salah satu pemberitaan di media yang bisa teman-teman nanti carilah di internet, bahwa ia sudah menegaskan masalah Lionel Messi itu dengan klub, dengan manajemen, bukan dengan Koeman. Dan Koeman selalu berdiskusi dengan Lionel Messi tentang rencananya untuk bisa kembali membangkitkan kekuatan Barcelona, bukan hanya di Liga Spanyol tapi juga di Eropa. Now our focus is to English Premier League. Manchester United, what the hell is happening at Old Trafford? Oke, mereka mengincar Sancho, dikabarkan sudah sepakat personal terms, tapi soal harga mereka belum sepakat, dianggap atau dinilai ketinggian. Jika tidak salah 120 juta euro. Kemudian ada juga pemberitaan di mana Manchester United diperbolehkan untuk menyicil selama beberapa periode. Tapi ternyata transfer ini masih juga belum terrealisasi. Saya kira nih artinya ada masalah juga nih dalam negosiasi harga akhir, meskipun diberikan keringanan oleh Borussia Dortmund bahwa Manchester United boleh mencicil nanti nilai transfer tersebut. And then siapa lagi yang ditarget oleh Manchester United? Sergio Reguilon. Ini juga kabarnya awalnya sudah mendekati ke Old Trafford, tiba-tiba masuk Tottenham Hotspur yang menyetujui segala klausul yang ditetapkan oleh Real Madrid, salah satunya adalah buyback clause, dan juga menyepakati harga yang dipatok oleh Real Madrid bagi Sergio Reguilon, yaitu jika saya tidak salah 30 juta euro. Jadi saya melihat bahwa Manchester United juga nih posisinya seperti Barcelona, walaupun tidak sekrisis atau sekritis Barcelona, karena kan MU juga bisa sebelumnya membeli pemain, yaitu Van de Beek. Tapi sepertinya setelah membeli Van de Beek, mereka ini kehabisan dana, teman-teman. Dan Ole juga kan tidak ada rencana untuk menjual pemain-pemain yang memiliki harga bagus di Old Trafford. Seperti mungkin Nemanja Matic, Paul Pogba, apalagi salah satu pemain muda yang dia memiliki di skuadnya, yaitu antara Rashford atau juga Greenwood. So these two clubs are facing a major problem, dan ini bisa berimplikasi nantinya kepada performa mereka di kompetisi antar klub Eropa. Saya kira untuk domestik mungkin mereka masih bisa survive dan juga bersaing di papan atas, tapi untuk bermain di kompetisi antar klub Eropa mereka memerlukan kualitas, dan kualitas itu yang saya kira sekarang belum ada di Manchester United, sehingga mereka coba mencari pemain yang lebih berkualitas, walaupun sekarang mereka sudah ada pemain yang bisa memberikan kontribusi. Sama halnya juga bagi Barcelona. Koeman memilih Wijnaldum dan juga Depay karena experience mereka di Liga Champions bagus, mereka juga berkontribusi secara positif bagi klubnya masing-masing. Dan last juga sekarang ini berita yaitu tentang Gareth Bale. Ini yang menarik, bahwa ternyata pihak Gareth Bale telah mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada kontak
dengan Manchester United terkait juga dengan transfer Gareth Bale. Dan saya kira itu benar juga, karena memang MU lebih fokus kepada pemain-pemain muda. Mungkin juga Gareth Bale ini ditawarkan ke MU pada saat mereka mencoba untuk membeli Reguilon. Tapi Tottenham Hotspur di sini pintar dan cerdik. Karena kenapa? Ada Mourinho, pelatih ini perlu kita acungi 2 jempol, bukan 1, 2. Karena setelah timnya kalah di game pertama melawan Everton, justru ia bisa melihat kekurangan yang berada di timnya. Yang pertama adalah di posisi back kiri. Ben Davies saya kira adalah pemain yang bermain di sana, yang bermain semerawut istilahnya, atau saya kira gerasa gerusuk saja ini kerjaannya, beberapa kali miss passing, sehingga ia mengincar Reguilon, quality player, experience, dan juga Gareth Bale. Kenapa tidak membawa balik Gareth Bale? Apakah itu dengan status pinjaman atau juga secara permanen nantinya? Kita belum tahu nanti seperti apa kesepakatan antara kedua pihak klub. Tapi Gareth Bale juga akan menambah kualitas di Tottenham Hotspur saat mereka justru tidak imbang dalam urusan menyerang dengan hanya mengandalkan Son dan juga Harry Kane. Jadi saya melihat di sini peran Mourinho untuk 2 transfer besar bagi Tottenham Hotspur ini terlihat jelas. Di sisi lain, saya tidak melihat ada mungkin semacam desakan dari Ole kepada CEO-nya Ed Woodward yang selalu dikabarkan merupakan sosok yang tidak bisa dengan baik ya untuk membeli pemain-pemain yang dibutuhkan oleh MU. Dan juga bagi Koeman, saya justru kasihannya bahwa sekarang kabar terbaru ia belum tentu bisa mendampingi timnya di pertandingan La Liga, karena ini kabarnya lagi nih bahwa dari pemecatan Quique Setien yang dilakukan oleh Barcelona, pesangon Quique Setien belum dibayar. Dan itu berarti bahwa kontrak Quique Setien masih berlaku dan belum diterminate. Secara hukum biasanya begitu. Sehingga Federasi Sepak Bola Spanyol juga belum mengakui pemecatan Quique Setien karena pesangonnya belum diberikan. Segala sesuatu kewajiban perlu diselesaikan oleh kedua pihak klub. Ya, apakah itu dari Barcelona dan juga dari Manchester United pada saat mereka ingin membeli pemain. Tapi dari urusan pelatih juga harus. Bagaimana Barcelona bisa memecat Quique Setien tapi tidak membayar pesangonnya? Itu juga sesuatu hal yang saya kira menyulitkan Barcelona sekarang pada saat mereka memiliki pelatih baru seperti Ronald Koeman yang sebetulnya diproyeksikan untuk membangkitkan kembali kekuatan dari FC Barcelona. So, 2 klub ini berada dalam krisis finansial dan bisa jadi nanti akan berimplikasi ke performa mereka di kompetisi antar klub Eropa. Catat, kompetisi antar klub Eropa, bukan domestik. Di sini saja saya akhiri video saya. No hate, only football. Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera.